Shalom, Jemaat yang terkasih, bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa hari ini, terkhusus Bapak Ibu yang join dari Zoom, kita bersyukur karena kita bertemu lagi untuk nanti kita saling sharing. Saat ini kita akan memujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita untuk Tuhan terus menjadi fokus kita sehingga hati kita bersatu. Maka kita akan memujikan, satukanlah hati kami, kita pujikan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita akan doa pembuka oleh Pak Detri. Monggo Pak De. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita menghadap hadiratnya dalam satu kegiatan persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar, maha kasih Allah surgawi, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan himpunkan kami, walaupun sekelompok kecil, namun kami punya satu tekad memuji dan meluhurkan nama-Mu dalam kegiatan persekutuan doa pagi. Mohon kiranya Engkau hadir, membuka hati kami semua, agar kami boleh tahu apa yang Engkau maui Tuhan, dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu, berkat penyertaan-Mu untuk Mbak Aban, yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah dan pakailah dia, sehingga apa yang Kau firmankan boleh kami terima, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh kasih. Kami akan
melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap yang hadir dalam persekutuan doa pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan hadir di tengah-tengah kegiatan kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, matur nuwun. Buat doa pembukanya Pak Detri. Bapak Ibu terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Filipi pasal 1 ayat ke-15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita. Aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom, dan shalom kita yang mendengarkan dari YouTube. Bersyukur karena hari ini ketika kita kembali diteguhkan dengan satu nats yang terkenal begitu ya Bapak Ibu terkasih. Paulus yang sungguh-sungguh mantap meneguhkan dirinya bahwa hidupnya adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang ayat ini selalu menjadi ayat favorit orang percaya karena ketika kita beriman, hidup kita sungguh-sungguh kita yakini untuk Kristus, tapi juga ketika kita tidak ada lagi, itu sebuah keuntungan, bukan sebuah duka yang tanpa harapan, tetapi sebuah keuntungan yang memberi harapan ketika kita berpulang di dalam Tuhan. Tetapi menarik kenapa nats ini muncul? Ini muncul karena konteksnya Paulus sedang di penjara. Dia mengalami penderitaan karena memberitakan Injil. Lalu Paulus yang di konteks dia di penjara ini, dia sungguh-sungguh meyakini sekalipun ia di penjara, ia tetap bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara, begitu ya. Tapi juga menarik ketika Paulus menunjukkan ada orang-orang di sekitarnya yang memang tetap teguh, tekun memberitakan Injil itu dengan kasih tulus, tetapi ternyata ada orang-orang yang dia bukan karena kemurnian, tapi justru semakin seolah-olah kalau saya membayangkannya begitu ya, mereka memberitakan Injil bukan karena ketulusan kemurnian dari hatinya ataupun susplek karena Injil itu, tapi justru mungkin bisa jadi untuk menyudutkan Paulus. Sehingga semakin beratlah apa yang dialami oleh Paulus begitu ya, dia di penjara, dihakimi gitu ya. Saya membayangkan konteksnya seperti itu. Sehingga Paulus sungguh-sungguh melihat dua hal ini menarik gitu ya. Ada yang semakin giat karena dia di penjara, tapi ada yang justru memakai itu dengan sesuatu yang seolah memberitakan Injil, tapi sebenarnya ingin memberatkan Paulus. Nah, ini yang Paulus menarik di dalam bacaan kita hari ini, dia bersyukur tetap dengan dua motivasi itu, karena toh tetap memberitakan Kristus, memberitakan Injil. Soal itu nanti palsu dan tidaknya, itu nanti Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Sehingga bagi dia pun, kesudahan semuanya ini, di ayat 19 Paulus mengatakan, keselamatanku itu oleh doamu dan juga pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi
Paulus meyakini bahwa ini dua sisi yang muncul ini bukan masalah bagi dia. Karena toh dengan kemurnian ketulusannya memberitakan Injil, doa orang-orang seiman yang sama-sama sehati sepikir begitu ya, dan Roh Kudus ataupun Yesus Kristus sendiri yang akan menyelamatkan dia. Maka Paulus akhirnya berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Karena dia meyakini bahwa sekalipun dia di penjara, dia tetap untuk Kristus. Sekalipun ia menghadapi orang-orang yang justru memberatkan dia tahu penyelamat sejatinya adalah Kristus. Sehingga itu keuntungan. Nah, apa refleksi kita dari sini Bapak Ibu terkasih? Refleksi kita ketika kita mengalami penderitaan yang menurut kita mungkin, duh Tuhan kok saya yang menderita. Entah itu konteks apapun dalam hidup kita, yang seolah-olah kita mungkin dijolimi, dijauhkan, atau dengan sakit penyakit, atau apapun itu, ternyata ketika kita tetap melewatinya, menghadapinya dengan hikmat yang dari Kristus, kita tahu itu cara kita untuk tetap memberitakan Injil, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga sekalipun kita menderita, kita tetap memberitakan Injil. Apalagi di tengah-tengah konteks yang kita mungkin, aduh saya diperhadapkan dengan orang-orang yang justru tidak adil, yang tidak menyuarakan yang benar dan sebagainya. Bagi kita yang mungkin merasa, kok aku yang justru disudutkan dan sebagainya. Nah, firman hari ini pun Paulus meneguhkan, sekalipun manusia mungkin tidak membela kita dalam tanda petik, melepaskan kita dari penderitaan yang ukuran manusia, ingatlah kita punya Kristus, Sang Pembebas, Sang Pengangkat kita untuk menyelamatkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Bahkan dikatakan Paulus, doa-doa orang seiman yang sama-sama sehati sepikir dalam Kristus, itu juga yang meneguhkan kita di tengah berbagai-bagai penderitaan kita yang terjadi. Nah, ada satu hal yang menarik, salah satu penulis terkenal di Indonesia, saya tidak usah sebut namanya ya Bapak Ibu terkasih, pernah masuk penjara, yang dalam kesaksiannya di penjara ia bertemu Tuhan, dan bahkan dalam penjara ia menjadi orang yang membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Setelah keluar, ia menuliskan satu buku yang merangkum segala berkat yang ia dapat dan bagikan selama ia menjadi napi. Ternyata dari pengalaman seorang penulis terkenal ini, ia mengatakan penjara tidak dapat menghalangi Injil diberitakan, dihayati atau dinikmati. Jadi kalau orang yang dalam penjara saja bisa merayakan itu, apalagi kita yang saat ini tidak di penjara, gue. Pak Pri, Bu Natalius, Pak Tri, Bude Puji, Bu Erina, kita semua para pendengar, kita semua mungkin tidak dipenjara oleh sesuatu yang benar-benar real di penjara. Tapi kalau kita punya penjara kita sendiri, ukuran kita mungkin penjara kita tidak didengarkan atau apapun itu, maka itu tidak penghalang untuk kita tetap memberitakan Injil. Tetap kerjakan keselamatan kita, karena itulah yang menjadi tema besar kita minggu kemarin. Ketika kita tahu kita keluarga yang meneladan Kristus, kita semua terlibat untuk mengerjakan keselamatan kita. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di gereja, masyarakat, dimanapun. Tetaplah kerjakan keselamatan kita, beritakan cinta kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebagai peneguh firman kita, ada satu lagu yang menurut saya ini meneguhkan kita, untuk melihat bahwa beritakan Injil itu bukan hanya saat ini, di saat baik saja. Di saat kondisi tidak baik pun, memberitakan Injil itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan dengan versi cara kita masing-masing, dengan kekreativitasan kita masing-masing. Maka kita mau teguhkan dengan memujikan, beritakan Injil hanya untuk meneguhkan kita dalam mengerjakan keselamatan kita. Kasih Tuhan mendorong daku
Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih Tuhan yang mendorong kami untuk memberitakan Injil-Mu selama hidup kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh manusia yang lemah, rapuh dengan segala keberadaan kami, tetapi doa-doa orang-orang seiman, teman-teman seiman, keluarga di dalam Tuhan yang meneguhkan kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai penderitaan, tapi penderitaan itu menjadi cara untuk kami semakin mempersaksikan kebaikan Tuhan, mempersaksikan cinta Tuhan. Tuhan, teguhkanlah kami, sehingga dengan segala keberadaan kami mengambil kesempatan untuk mengerjakan keselamatan kami, menyatakan cinta Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, tuntunlah kami, sehingga dengan segala dinamika keluarga kami, pelayanan, di masyarakat, dimanapun kami berada, cinta kasih Tuhan nyata lewat setiap kami, anak-anak-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan saling sharing dan meneguhkan yang ada di Zoom, biarlah kami pun dapat terus diteguhkan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan juga jemaat terkasih yang mengambil waktu secara pribadi berdoa ataupun yang mengambil waktu untuk sharing dengan teman terdekat, keluarga, Tuhan juga teguhkan. Sehingga sharing yang kami lakukan juga semakin memperteguh iman, harapan, dan kasih kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.